berdirinya kami di sini, saya Fariska Makdia, saya Nabila Framini, saya izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul Kesetaraan dan Perubahan Sosial. Ini Nabila. Oh, yang kecil itu Nabila. Oh, ini Nabila. Di tengah Kesetaraan sosial. Jadi kesetaraan sosial. Di tengah-tengah. Nah. Jadi kesetaraan sosial adalah pandangan bahwa semua manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan yang setara, yang sederajat atau yang sama. Jadi kita itu di mata Tuhan itu semuanya sama. Oke, lanjut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari kesetaraan sosial. Yang pertama, kesetaraan gender atau jenis kelamin. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu setara sehingga memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak, dalam bekerja dan mencapai taraf kehidupan yang layak. Nah, tapi sering sekali antara perempuan dan laki-laki itu dibedakan karena kedudukannya. Nah, tapi itu tuh hanya pada daerah-daerahnya saja karena daerah-daerah tersebut memiliki norma-norma tertentu. Selanjutnya ada kesetaraan pekerjaan atau profesi. Jadi jenis pekerjaan atau profesi yang dimiliki oleh individu bisa sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lain karena pekerjaan yang dimiliki sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan seseorang. Selanjutnya ada kesetaraan agama. Jadi adanya perbedaan agama di masyarakat bisa saja menimbulkan konflik jika tidak ada toleransi. Jadi kesetaraan agama yang dimaksud di sini itu toleransinya. Nah, selanjutnya itu ada kesetaraan pendidikan. Salah satu perbedaan sosial yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat adalah tingkat pendidikan, yang dimana jenis pendidikan sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu mulai dari yang buta huruf, pendidikan rendah, sampai yang pendidikan tinggi, sampai yang profesor, dokter, dan lain-lainnya. Itu Nabila. Selanjutnya ada bab tentang kohesi sosial, di mana kohesi sosial merupakan tingkat keterikatan dan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Ketika kohesi sosial kuat, masyarakat cenderung memiliki rasa saling percaya, solidaritas tinggi, kemampuan untuk bekerja sama meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian ada beberapa faktornya. Yang pertama yaitu kepercayaan, di mana ketika kepercayaan mereka ini sangat besar, maka kohesi sosialnya juga akan kuat. Terus juga kepercayaan ini bisa menumbuhkan rasa aman dalam bekerja sama. Kemudian ada norma dan nilai bersama. Nilai seperti kejujuran, toleransi, dan gotong royong juga menjadi pedoman perilaku yang memperkuat ikatan sosialnya. Kemudian partisipasi sosial. Ketika seseorang itu terlibat dalam suatu pekerjaan seperti musyawarah, kerja bakti atau organisasi lokal, itu tuh akan menumbuhkan rasa memiliki dan kebersamaannya. Kemudian ada komunikasi yang efektif. Dengan saling adanya komunikasi antar sesama, itu tuh kita akan mengurangi yang namanya miskomunikasi. Terus yang terakhir itu ada kepemimpinan dan keteladanan. Pemimpin yang adil dan transparan itu berperan besar menjaga kohesi sosial melalui kebijakan yang inklusif. Bentuk dan indikator kohesi sosial. Yang pertama ada kepatuhan terhadap aturan sosial tanpa paksaan. Berarti seseorang itu dia harus menjalani suatu aturan, tapi tanpa merasa terpaksa menjalani aturan tersebut. Kemudian ada kerjasama lintas kelompok dalam kegiatan sosial. Jadi antar kelompok sama kelompok lain yang berbeda tugas, tapi mereka tuh harus bisa melakukannya bersama-sama, enggak membeda-bedakan. Terus tingginya rasa
saling percaya antar warga. Ya karena mereka saling percaya tadi ya, makanya kohesi sosial itu jadi kuat. Kemudian minimnya konflik horizontal ataupun perpecahan. Karena mereka menanamkan nilai-nilainya tadi, nilai-nilai jujur, terus mereka juga saling percaya, makanya konflik-konflik atau perpecahan itu jarang terjadi. Kemudian ada kehadiran rasa empati dan solidaritas sosial. Atas sama karena saling percayanya tadi ya, mereka mempunyai rasa empati juga memiliki rasa solidaritas yang kuat. Selanjutnya ada harmonisasi sosial, di mana yaitu adalah kondisi hidup seorang individu yang sejalan dan juga selaras serasi juga dengan tujuan masyarakatnya. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang seperti suku, agama, budaya, pendapat ataupun kepentingan. Kemudian ada upaya membangun harmonisasi sosial. Yang pertama itu adalah prinsip integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses menyatukan berbagai aspek masyarakat secara utuh dan juga dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan keseimbangan dalam masyarakat. Kemudian ada prinsip inklusi sosial, di mana prinsip ini menjamin akses terhadap sumber daya dan layanan bagi semua individu tanpa diskriminasi. Jadi nggak ada diskriminasi bagi siapapun, semuanya sama. Kemudian ada prinsip kohesi sosial, yakni mencerminkan rasa persatuan dan solidaritas yang ada di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah langkah nyata membangun harmonisasi sosial. Yang pertama adalah sebarkan pesan positif lewat kampanye sosial. Intinya kita itu harus saling menjelek-jelekan, harus selalu bersikap positif. Kemudian buka ruang dialog antar dan audiens publik. Kemudian ada gotong royong lewat aksi sosial dan berbagi lewat filantropi sosial. Selanjutnya ada materi perubahan sosial. Doraemon udah berubah. Jadi perubahan sosial yang pertama itu menurut Selo Sumarjan, perubahan pada. Jadi menurut Selo Sumarjan itu ada perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sikap, perilaku, nilai dan norma seseorang. Terus kalau menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin itu adalah variasi cara hidup yang diterima masyarakat karena adanya inovasi, difusi, dan perubahan demografi, perubahan jumlah penduduk. Terus yang selanjutnya ada menurut Samuel Kuning yaitu modifikasi pola hidup karena sebab internal dan sebab eksternal. Selanjutnya itu ada karakteristik perubahan sosial. Jadi yang pertama, perubahan sosial itu dia tidak bisa dibatasi. Terus yang kedua, setiap masyarakat itu pasti berubah. Dan yang ketiga itu perubahan cepat menimbulkan disorganisasi atau perpecahan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada faktor internal perubahan sosial dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Jadi faktor internal itu ada revolusi. Revolusi itu perubahan. Revolusi itu adalah perubahan tetapi secara cepat. Nah yang kedua itu ada perubahan jumlah penduduk. Terus yang ketiga itu ada penemuan baru. Itu juga menjadi faktor internal dari perubahan sosial dan adanya konflik sosial. Terus faktor eksternalnya itu ada bencana alam kayak COVID itu membawa perubahan sosial. Terus yang peperangan antara dua negara itu membawa perubahan sosial dan kontak budaya seperti pernikahan itu membawa perubahan sosial. Nah, ini ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama, faktor pendorongnya itu adalah sikap masyarakat yang terbuka. Kalau masyarakatnya mau menerima perubahan sosial dari luar, itu pasti ya bakal berubah. Terus yang kedua itu ada pendidikan yang maju. Jadi orang-orangnya pasti menerima perubahan yang dibawa dari luar. Terus ada struktur sosial yang heterogen. Selanjutnya faktor penghambatnya itu ada sikap masyarakat yang tertutup, ya kebalikan ya dari sikap masyarakat yang tertutup. Terus pendidikan yang terhambat sama struktur sosial yang homogen. Nah,
Ini ada agen perubahan sosial. Yang pertama itu ada pelajar, mahasiswa. Terus yang kedua ada pemuka agama. Terus ada cendekiawan. Terus ada kalangan seniman dan praktisi hukum. Selanjutnya bentuk perubahan sosial. Yang pertama itu ada kecepatan perubahan. Nah tadi itu kalau evolusi itu perubahannya itu dia itu lambat. Kalau evolusi itu perubahannya lambat, kalau revolusi itu perubahannya cepat. Terus kalau dampak yang ditimbulkan progres itu dia itu membawa dampak yang positif. Sedangkan kalau yang regres itu dampak apa? Dia membawa dampak yang negatif. Terus jangkauan perubahan itu ada yang besar dan yang kecil. Jadi yang besar itu dia itu sampai merubah struktur sosial. Sedangkan kalau yang kecil itu kayak cuma ya udah perubahan kayak fashion, kuliner itu nggak terlalu berdampak. Terus yang terakhir itu ada perencanaan perubahan. Itu ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Yang selanjutnya ada dampak dari perubahan sosial. Yang pertama itu ada dampak positifnya, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Terus habis itu kemudahan dalam mengakses sumber belajar, meningkatkan keterampilan, sama meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatifnya itu ada meningkatkan kriminalitas, menimbulkan pergeseran nilai dan norma sosial, dan aksi demonstrasi dan penangkapan remaja. Ya. Ada yang mau bertanya atau menambahkan atau tidak ada? Dari Bu Ami? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum